Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memberikan banyak kemudahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penyebaran informasi secara cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, blog, website, dan platform lainnya. Mungkin aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada WhatsApp, Instagram, TikTok, X, dan lain-lainnya. Namun, di balik manfaat tersebut, ada beberapa tantangan yang muncul. Di antaranya adalah mempermudah penyebaran berita palsu atau ujaran kebencian yang terjadi di ruang digital. Berita palsu atau berita hoaks adalah berita yang tidak bisa diuji kebenarannya. Berita ini dapat memicu terjadinya fenomena ujaran kebencian kepada seseorang. Ujaran kebencian adalah suatu ungkapan baik secara lisan, tulisan, ataupun konten digital yang berisikan umpan yang memojokkan suatu individu atau kelompok. Biasanya hal ini berdasarkan dari perbedaan identitas baik suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Ujaran kebencian ini tidak hanya dapat menimbulkan masalah psikologis kepada korbannya, melainkan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti perpecahan, konflik, atau intoleransi dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dampak negatif hate comment dalam Islam. Yang pertama, menyakiti perasaan orang lain. Komentar kebencian dapat membuat seseorang itu merasa sedih, kecewa, terluka, dan malu. Yang kedua, menimbulkan dosa. Dalam Islam, berkata kasar, mencela, menghina merupakan perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, memicu permusuhan. Hate comment dapat menyebabkan pertengkaran dan merusak hubungan antar sesama. Yang keempat, ada bertentangan dengan akhlak Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain. Yang kelima, menciptakan lingkungan media sosial yang tidak sehat. Komentar negatif dapat membuat media sosial itu menjadi tempat yang penuh konflik dan kebencian. Nah, dalam pandangan Islam, hate comment merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga lisan dan perbuatannya. Jadi, hate comment ini mengandung dosa seperti ghibah, mengadu domba, serta memiliki potensi untuk menyakiti orang lain dan merusak tali persaudaraan. Nah, oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk berkomunikasi dengan sopan santun, kemudian menyebarkan kebaikan, dan juga menghindari perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Sebagai umat muslim, kita tidak hanya dituntut berakhlak baik di dunia nyata saja, tetapi juga di dunia digital. Adapun etika bermedia sosial menurut perspektif Islam, yang pertama, mencari informasi yang bermanfaat. Dalam menggunakan media sosial, kita harus memanfaatkannya dengan baik dan serta bijak dan juga positif. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pastikan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tabayun. Kita sebagai umat muslim harus bersikap tabayun dalam menerima informasi atau berita. Hal ini perlu dilakukan agar bisa meminimalisir kesalahan informasi atau berita palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah tidak menebarkan kebencian dan juga berita palsu. Ujaran kebencian dan juga menyebarkan berita palsu merupakan akhlak tercela atau akhlak madzumah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat adalah menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga tutur kata dalam kegiatan apapun, apalagi di dalam media sosial. Jangan sampai perkataan kita menyakiti atau bertutur kata tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima adalah jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Contohnya adalah kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah dapat disebarluaskan melalui media sosial. Maka dari itu, hendaklah kita memanfaatkan media sosial untuk membuat konten yang positif dan menebarkan kebaikan. Dari pembahasan tadi kita bisa tahu kalau hate comment di internet itu bukanlah hal yang biasa dianggap sepele. Satu komentar atau ketikan
membagikan informasi yang belum jelas bagaimana kebenarannya, yang bisa berdampak bagi orang lain dan diri sendiri. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan kata-kata kita sebelum berkomentar ataupun memposting di internet. Dalam Islam juga diajarkan untuk melakukan tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ingat, media sosial bisa menjadi tempat untuk menyebarkan kebaikan bukan kebencian ataupun fitnah. Jadi, yuk mulai dari sini kita berubah untuk menggunakan media sosial dengan benar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.